Tapi yang hebat itu, damai sejahtera itu, kalau dia ada damai sejahtera, ya, ada sukacita, nggak ada damai sejahtera, di kondisi yang nggak baik, nggak ada damai sejahteranya. Joy-nya nggak akan bisa keluar. Karena kenapa? Biasa kalau nggak ada damai sejahtera, yang akan menguasai adalah di luar lebih menguasai yang di dalam. Tapi damai sejahtera yang diberikan Tuhan kepada kita, itu pengaruhnya adalah, makanya dibilangnya inside out. Dari dalam mempengaruhi keluar. Sebelum saya mulai, saya mau ngaku dosa dulu ya, saudara ya. Keterbukaan adalah awal dari... keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Oke, jadi saya mau terbuka dulu. Sebetulnya saya tuh mau melarikan diri hari ini. Dalam artian, saya udah coba minta tolong seseorang untuk gantiin saya khotbah. Dan orangnya udah bersedia untuk gantiin saya khotbah gitu kan. Karena tahu sendiri ya kalau bulan 12 itu waduh ini yang lagi dipikirin banyak banget gitu kan. Segala peritilan-peritilan yang orang lain gak kepikir ya saya mesti mikirin gitu kan. Jadi aku tuh aduh ini mau khotbah apa gitu kan ya. Nah terus udah mikir nih aduh bisa gak ya dibantuin sama seseorang atau siapa kayak gitu yang bisa bantuin kerjaanku. Salah satunya adalah meringankan beban. Karena saya tuh kalau khotbah tuh rada beban gitu ya. Maksudnya aduh kalau gak benar-benar dapat dari Tuhan aku gak kepengen khotbah gitu. Jadi udah berusaha melarikan diri gitu dengan cara minta tolong orang lain gantiin. Orangnya udah bersedia. Tapi terus saya bilang nanti ya hari Sabtu tak konfirmasi lagi. Saya belum ngomong sama Bapak Gembala untuk tentang ini gitu kan. Tapi saya masih berusaha untuk tetap oke deh sebisa mungkin sih ya oke gitu. Tapi masalahnya Tuhan mau ngomong apa nih gitu. Terus lagi bergumul terus kita di rumah dengerin YouTube khotbah gitu. Si pengkhotbahnya ngomong seperti apa yang saya lagi rasain. Aduh saya tuh bingung kalau mau khotbah tuh khotbah apa Tuhan. Lah itu saya gitu. Nah Levi denger gitu ya. Terus dia juga langsung, Mami itu maksudnya kayak itu sama gitu ya. Karena dia juga tahu aku tuh kalau mau khotbah bergumul. Aduh mau ngomong apa gitu kan. Ternyata sama. Ternyata pergumulan pengkhotbah bukan cuma yang saya doang yang begitu. Tapi di mana-mana kita tuh bergumul Tuhan tuh mau ngomong apa gitu kan. Nah jadi itu satu ya, terus ini masih lagi bergumul nih, khotbah enggak gitu kan. Terus minta G dong. Nah terus abis itu saya lihat songlist hari ini kan ada lagu yang tadi tuh ya, yang lagu yang sebelum firman itu tadi. Nah waktu hari Sabtu pagi, ini hari Jumatnya saya masih lagi timbang-timbang. Ganti nggak ya gitu. Terus Sabtu pagi pas saya lagi ke on the way ke sini naik MTR, saya di kuping saya sambil dengerin lagu ini. Di G tadi ya. Ini lagu ini tuh luar biasa banget ya. Ini memang lagu nggak mungkin dinyanyiin di Januari, Februari, Maret, April kan gitu. Karena lagunya tentang Natal gitu. Terus kita nyanyiin pelan-pelan sambil perhatiin ya kata-katanya lagu yang tadi ya. Lagu yang tadi yang seperti palungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Aku dengerin doang lagu ini di MTR sambil jalan, sambil di MTR, sambil dengerin di kuping sendiri. Ini lagu ini berbicara gitu. Iya ya, kita nih Natalan seringkali sibuk cari baju baru, sibuk dekor, sibuk cari peritilan. Sampai sekarang tuh saya masih belum ngurus diri nih buat besok nih saudara. Tapi ternyata yang penting Tuhan tuh ngomong, yang penting tuh hati kita. Dan di situ dibilang, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Aku di MTR nggak pakai masker, pas lagi nggak pakai masker pula. Ini air mata ngalir saudara. Terus nyari tisu, ngorek-ngorek susah lagi, tisunya nggak dapet. Ini udah meler kemana-mana nih. Dan di situ lirik dari lagu ini tuh kuat banget berbicara bahwa kita Natal itu keindahan Natal
itu akan kita rasakan waktu Yesus itu lahir di hati kita. Bukan waktu kita pakai baju cakep, foto-foto, hahaha. Tapi percuma kalau gak ada kasih Tuhan yang membawa damai sejahtera di dalam hati kita. Kalau cuman dari luar dipaksakan supaya ada damai sejahtera di dalam hati, itu gak bisa. Makanya lagu ini kuat banget, tadi kita ulang-ulang. Saya gak tahu kalian kalau nyanyi itu seperti apa, tapi kalau saya ingin ajak setiap kita, kalau kita nyanyi itu muji Tuhan, perhatiin setiap lirik dari kata-katanya. Di situ Tuhan bisa berbicara buat kita. Akhirnya waktu Tuhan bicara kuat lewat lagu ini, fix, confirm, oke. Besok berarti Tuhan mau ngomong sesuatu. Saya langsung kasih tahu, nggak jadi deh, thank you banget udah bersedia mau gantiin saya. Tapi saya bilang, walaupun saya tahu kemarin tuh bakal pulang malam banget, tapi Tuhan udah taruh sesuatu gitu. Oke, ini aku Tuhan, utus aku. Yes, gitu kan. Haleluya. Dan saya tahu Tuhan mau memberkati kita siang hari ini buat kita semua. Nah, ayat firman Tuhan yang menjadi tema, karena saya gak bisa pakai khotbah yang kemarin-kemarin, yang tahun lalu, yang dulu-dulu nih ya. Firman Tuhan tuh pasti selalu memberikan sesuatu yang baru dan segar. Ya, ayatnya boleh sama, tapi message-nya Tuhan bisa berbicara rema yang berbeda. Hari ini kita buka dulu firman Tuhan, Lukas pasal yang kedua, ayat yang 13 dan yang ke-14. Ini adalah tema Natal dari pusat kita. Kita baca bersama-sama, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Nah, katanya kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini di sini dikatakan bala tentara sorga, para malaikat para bala tentara dibilang ya, bala tentara sorga, malaikat-malaikat itu memuji Allah. Jadi malaikat-malaikat itu bukan cuma ngomong kemuliaan dari Allah di tempat yang maha tinggi, enggak cuma gitu. Tapi ini memuji-muji Allah. Berarti pada waktu itu mereka tuh nyanyi, mereka memuji gitu ya. Kemuliaan bagi Allah. Mungkin lagunya begini saudara ya. Di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi, di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Nah, jadi itu malaikat-malaikat bala tentara surga datang ke gembala, mereka memuji-muji Allah. Mungkin lagunya kalau udah lahir nadanya kurang lebih kayak gitulah ya. Tapi gak tahu lah, mungkin ala-ala Israel gitu kan, Timur Tengah, mungkin pakai geluntang-buntung atau gimana gitu ya. Ya terserah lah, tapi mereka tuh memuji-muji Tuhan. Karena malaikat itu memang kerjaannya memuji Tuhan. Ya. Nah, jadi pada waktu disampaikan pesan ini, nah pesan ini yang kita mau gali, kita mau belajar hari ini. Yang disampaikan, berita yang disampaikan oleh para malaikat bala tentara surga ini adalah pesan damai sejahtera buat bumi ini saudara. Jadi itu pada waktu itu malaikat itu memberikan kabar sukacita, mau kasih tahu bahwa ada Yesus yang dilahirkan ya kan, kepada para gembala. Nah, dan di situ dikatakan yang akan diberikan pesannya adalah bahwa ada damai sejahtera yang turun di bumi. Damai sejahtera, katakan damai sejahtera. Bahasa Ibraninya itu seringkali kita nyebutin loh. Pada jago-jago bahasa Ibrani ternyata kita, damai sejahtera itu adalah bukan salom. Shalom. Salam ya, itu di bahasa Indonesia kan jadinya salom gitu kan ya. Shalom ya. Shalom bahasa Ibrani ini saudara ya. Dah, artinya damai sejahtera. Shalom itu artinya damai sejahtera, sentosa,
aman, selamat, tidak kekurangan. Itu artinya shalom. Jadi luar biasa waktu kita lagi ketemu satu dengan yang lainnya, kita bilang shalom. Kita tuh sedang melepaskan berkat. Ya, sedang melepaskan berkat satu dengan yang lain. Jangan kalau ketemu itu, wey, oi, gitu ya. Ketemu main, hoi hoi, juga lupa namanya siapa. Aduh siapa sih itu? Gitu. Ya, panggil lamanya. Di paling penting adalah lepaskan berkat. Bilang shalom. Ya, puji Tuhan kita nih keluarga ilahi, anak-anak Tuhan, kita udah sangat terbiasa untuk waktu kita telepon, ya kan, waktu kita chatting gitu kan, selalu ada shalomnya gitu. Kadang-kadang saya kalau lagi chatting ngomongnya kecepetan gitu ya, pengen ngomongnya kan banyak nih yang mau diomongin, ngomong si ini, grupnya banyak gitu kan. Kadang nggak pakai shalom, saya main tembak aja langsung, gini. Terus balasannya itu shalom kak, iya kak. Terus saya suka malu sendiri gitu, oh iya gue kagak pakai shalom ya gitu ya. Yang ngebalesinnya pakai shalom, shalom itu memberkati loh saudara ya. Jadi shalom atau bahasa, itu kan tadi bahasa apa yo? Ayo tadi aku udah ngomong. Ya bahasa Ibrani. Tapi kalau bahasa Yunaninya, jadi kalau di perjanjian baru, Alkitab perjanjian baru itu bahasanya bahasa Yunani. Bahasa Yunaninya itu Eirin, aku gak tahu gimana cara pelafalannya, tapi kayak nama Eirin itu artinya juga sama, damai sejahtera juga. Gitu, asal katanya tuh sama, cuman beda bahasa, itu bahasa Yunani gitu ya. Jadi kalau yang namanya Airin gitu ya, oh jadi kalau lagi panggil baik, Airin, itu sama aja dengan shalom gitu ya. Sama aja dengan damai. Oh kalau bahasa Batak punya nama kan dame gitu kan ya. Nah itu dia, itu damai sejahtera saudara ya. Nah itu yang diberikan Tuhan kepada kita, kepada dunia ini. Kalau kita mau open-openan, saudara, kita lihat dunia ini rada-rada krisis damai sejahtera. Coba lihat keluarga majikan-majikan, orang-orang yang di luar Tuhan. Mungkin hari-hari mereka ribut, mulu berantem, mulu gara-gara urusan sepele, urusan kecil, wah ributnya sampai minta ampun. Suami istri mungkin gara-gara urusan tutup odol, wah bisa jadi berantem gara-gara tiap kali lupa cetekin lampu, misalkan gitu ya. Gara-gara lupa pokoknya hal-hal yang kecil itu bisa mengganggu, merusak damai sejahtera. Dan dunia ini butuh damai sejahtera yang dari Tuhan. Ya, nah hari ini kita memperingati hari kelahiran Yesus di mana dia adalah si Raja Damai itu. Dan Yohanes 14 ayat 27 dikatakan bahwa damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita itu enggak sama dengan yang diberikan dunia kepada kita. Ya, jadi kita itu semua orang, semua manusia itu butuh damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus Kristus, saudara. Ya, karena damai sejahteranya berbeda nih. Nah, supaya kita lebih jelas lagi, saya ingin cerita dulu. Ini maaf ya, ini tak pinggirin karena aku mau bikin drama dulu. Habis ini. Biasa kan kalau Natal kan ada drama ya. Iya nih, sekarang aku mau bikin drama dadakan. Oke, aku mau cerita dulu. Ada yang pernah nonton film Inside Out gak? Kagak ya kayaknya. Film Disney, judulnya Inside Out, film kartun. Ya, tak ceritain ya anakmu ya. Iya, kadang-kadang film-film tuh suka memberi inspirasi saudara ya. Ini buat ilustrasi aja. Jadi film Inside Out itu ceritanya, kan namanya juga film kartun pasti kan bohongan gitu kan. Tapi ini aku pakai buat jadi ilustrasi begini. Dia itu ceritanya, film Inside Out itu menceritakan apa yang ada di dalam pikirannya manusia gitu. Hati atau pikirannya manusia. Di mana si tokoh-tokohnya itu adalah berbagai macam perasaan atau feeling yang diwakilkan oleh setiap karakter yang berbeda-beda. Nah, ada karakter yang warnanya kuning. Ini warnanya pas lagi kuning nih. Siapa yang mau jadi peraga aku? Sarah, oke. Nah, si warna kuning ini melambangkan joy, sukacita. Gitu. Jadi kamu berperannya kamu sukacita ya? Oke. Sukacita nggak sekarang? Oke, puji Tuhan. Oke, si kuning ini lambangnya adalah sukacita. Jadi di dalam hati kita itu ada ini film loh ya, ini masih lagi cerita film nih, biar gampang nyambung gitu. Di dalam hati kita itu ada yang menentukan memberikan sukacita gitu. Yaitu si karakter kuning ini, si Joy ini gitu kan.
Nah, ada yang karakter warna biru. Siapa yang biru ya? Ayo yang biru ngaku dong. Sini dong yang biru yuk, bantuin naik. Masa gak ada yang pakai baju biru? Ada yang biru? Ayo sini yang biru. Ayo ntar masuk TV loh. Masuk YouTube loh ntar. Ini juga boleh nih, ini biru nih. Iya. Nah ini deh yang di depan deh. Yang sono malu-malu ah. Yuk kamu aja. Oh pakai sepatu, nyeker juga gak apa-apa. Gak masuk kok kakinya. Oke, terus ada lagi yang warna merah. Pas Rinta. Sini merah. Ijo Muji. Tadi Ay udah booking tuh Muji. Jangan kabur kamu Muji. Sama ungu. Ungu ini kayaknya ungu deh. Tapi jaketnya buka dong. Ya. Oke, tadi yang kuning lambang perasaan apa? Joy, sukacita. Nah kalau yang si biru ini, dia lambangnya sedih. Gitu. Ya ini sedih. Nah merah bisa tebak gak merah apa? Sini rapetan. Oh iya. Kalau yang merah nih marah nih yang merah. Tapi ini lagi drama doang ya, jangan beneran ya. Kalau yang ungu, kalau yang ungu itu takut gitu. Ya kan kita kan di hati kita perasaan ini kan ada nih di dalam hati kita gitu kan. Nah kalau yang ini perasaannya tuh jijik gitu. Susah ya, jijik ya. Iya kan kadang-kadang kita juga bisa jijik gitu kan, geli gitu kan, ya kayak gitu. Nah jadi ceritanya sekarang anggaplah ini si panggung ini ya, ini adalah suasana hati kita nih. Gitu, yuk naik yuk ke atas, silakan masuk ke dalam hati. Oh enggak, bukan masuk dalam hati, memang aslinya memang ada di dalam hati gitu kan. Nah jadi sini, di belakangku coba. Ceritanya ini aku tokoh utamanya, ini kalian adalah perasaanku gitu. Kalian ada perasaanku. Kalau misalkan agak penyok dikit boleh gak? Oke. Nggak biar kelihatan maksudnya yang mana gitu. Nah jadi kalau pas lagi situasi tertentu gitu ya, mungkin saya akan lebih dominan berdiri. Sukacita nih. Nah sukacita, tunjukin dong sukacitanya. Nah gitu kan. Ya jadi kadang-kadang hati kita ya kan, lagi happy gitu kan, lagi seneng gitu kan. Tapi kadang-kadang sukacitanya berkurang, tapi sedihnya yang muncul. Berdiri. Nah, sedih gitu kan ya. Nah jadinya sedih gitu. Nah kalau yang di film, dia pokoknya lampunya tuh nyalanya lebih kenceng gitu loh. Dia lagi aktif nih gitu kan. Nah udah. Nah tapi kadang-kadang bisa juga marah nih, marah dia. Nah kalau yang si marahnya lagi muncul, yang menguasai hati adalah si kemarahannya. Waktu lagi ini dominan, si Joy-nya tenggelam deh gitu, karena dia yang lebih sakti, berkuasa di hati gitu kan. Nah terus si ungu tadi apa kamu? Kok sedih? Takut gitu, takut. Nah ini kalau lagi muncul si takutnya gitu, gimana mau sukacita kalau lagi takut ya kan? Ya dia yang dominan. Nah terus yang lain hilang nih, ada jijik gitu kan ya. Nah jadi perasaan-perasaan ini itu bisa menguasai nih di dalam hati kita. Nah sekarang hubungannya sama si damai sejahtera itu, kira-kira dari mereka ini, ada nggak yang bisa berkuasa untuk memberikan damai sejahtera di dalam hati kita? Joy? Joy? Sedih? Marah? Nggak mungkin. Takut? Jijik? Nggak mungkin. Kalau di dalam cerita ini, ya Joy-nya bisa memberikan senang, memberikan sukacita. Tapi kehappyan itu, ya, itu sifatnya agak berbeda dengan damai sejahtera. Joy itu bisa kalau waktu di luarnya lagi bagus, seneng gitu. Tapi yang hebat itu damai sejahtera itu, kalau dia ada damai sejahtera, ya, ada sukacita, nggak ada damai sejahtera, di kondisi yang nggak baik, nggak ada damai sejahteranya. Joy-nya nggak akan bisa keluar. Karena kenapa? Biasa kalau nggak ada damai sejahtera, yang akan menguasai adalah di luar lebih menguasai yang di dalam.
Tapi damai sejahtera yang diberikan Tuhan kepada kita, itu pengaruhnya adalah, makanya dibilangnya inside out. Dari dalam mempengaruhi keluar. Terima kasih dulu semuanya. Thank you. Iya, jangan marah lagi ya. Jangan takut ya. Nah, gimana caranya supaya yang ada di dalam inside kita ini mempengaruhi yang di luar, walaupun di luar kita masalah tetap ada. Dunia kita gak bisa rubah, yang perang tetap perang, majikan berantem tetap berantem, suami yang macam-macam ya tetap macam-macam. Tapi damai sejahtera yang Tuhan berikan itu sifatnya walaupun di luar ada goncangan, di luar ada situasi yang gak enak, bla 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 bla. Tapi itu bisa tetap ada di dalam hati kita. Itu damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Caranya gimana? Gak ada lain, gak ada bukan. Yang harus mengisi di dalam hati kita, itu harus Tuhan Yesus. Tuhan Yesus harus jadi raja di dalam hati kita. Sehingga waktu Tuhan Yesus jadi raja di dalam hati kita, perasaan-perasaan yang tadi tetap ada, tetap bisa takut, tetap bisa kadang-kadang marah. Kadang-kadang juga kita bisa ngerasa macam-macam lah tadi yang kita lihat seperti itu. Tapi damai sejahtera Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kita. Sehingga marah kita pun akan marah yang terkontrol, marah untuk kebaikan orang lain. Marah untuk dengan tujuan yang jelas, bukan marah-marah. Beda ya. Nah, marah sama marah-marah beda. Kalau marah kan untuk kebaikan. Tapi kalau marah-marah kesel sendiri aja gitu kan. Nah, jadi pastikan di Natal ini Yesus lahir di dalam hati kita supaya Sang Raja Damai, ayat berikutnya Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5 dikatakan bahwa telah lahir bagi kita itu Raja Damai. Ini kalau dipritilin satu-satu bisa nggak pulang-pulang saudara ya. Tapi lihat, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang, nasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja Damai. Namanya Raja Damai, Raja itu dia berkuasa, dia bertahta, dia punya tahta, ya kan? Nah, mari kita buka, nah ini juga hari-hari pintu terbuka. Buka pintu hati kita untuk Sang Raja Damai itu masuk di dalam hati kita, bertahta di dalam hati kita. Sehingga damai sejahtera Tuhan senantiasa menguasai hati dan pikiran kita. Sampai sekarang, sampai di sini coba merenung dulu. Kira-kira di hati aku udah ada damai sejahtera belum ya? Kira-kira di hati aku udah ada Yesus yang bertahta belum ya? Kalau lagi suasananya baik di luar, gajinya on time gitu ya, dapat bonus. Oh ya sukacita, damai sejahtera. Tapi kalau ngadepin yang gak enak, waduh damai sejahteranya kok kayaknya rada-rada interit ya. Nah, tanda tanya nih, ini yang berkuasa, yang bertahta di dalam hatimu, yang mana nih yang jadi rajanya? Masih diri kita sendiri atau Tuhan Yesus? Nah, hari ini saya percaya ini semua gak ada jiwa baru ya, semuanya masih stok lama ya. Nah, Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan Yesus udah ada dalam hati setiap kita. Nah, tapi kok kadang-kadang masih suka hilang juga itu damai sejahteranya ya. Kadang-kadang si damai sejahteranya suka doa keliling tuh kemana-mana. Iya kadang-kadang suka hilang gitu kan, kadang-kadang ngerasa bete, gara-gara sibuk lah, gara-gara aduh kayaknya kesel gitu ya. Damai sejahteranya lagi doa keliling itu. Nah, sekarang gimana caranya untuk kita menjaga damai sejahtera? Kembali lagi ke ayat yang tadi tuh, Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan, nah itu satu paket berarti kalau dan ya. Dan damai sejahtera di bumi. Caranya untuk menjaga damai sejahtera tidak lain dan tidak bukan adalah kita lakukan apapun juga persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kalau yang kita kerjakan, kita lakukan, kita persembahan buat kemuliaan Tuhan, itu namanya penyembahan. Itu namanya sembahyang.
Dengan cara itulah kita bisa menjaga damai sejahtera ini nggak ngelari kemana-mana. Karena apa? Yang kita kerjakan buat Tuhan. Buat kemuliaan Tuhan. Tapi kalau yang kita kerjakan buat kemuliaan diri sendiri, kadang-kadang kita merasa tersinggung, tersungging, tersonggong ya, dan kawan-kawannya. Kalau kita merasa seperti itu, kenapa? Karena kita lakukan bukan buat Tuhan, kita lakukan buat diri sendiri. Tapi kalau kita lakukan buat Tuhan, kita akan bisa berkata, orang mau ngomong apa terserah, aku kerjakan buat Tuhan. Aku berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kalau seperti itu aman, damai sejahtera terjaga. Makanya gak salah banget Pak Niko bilang, hari-hari ini ayo lebih banyak sembahyang. Makin dekat sama Tuhan, masuk dalam penyembahan, bukan hanya penyembahan dalam arti sempit kita menyembah Tuhan dengan pujian penyembahan kita. Tapi dengan hidup kita, segala keberadaan kita, apapun yang kita kerjakan, lakukan, persembahkan buat Tuhan. Haleluya. Nah dengan cara itu tuh kita bisa menjaga damai sejahtera. Ayat yang berikutnya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bayangin saudara, dari jutaan miliaran manusia yang Tuhan ciptakan, kok ya kita bisa masuk di dalam pilihan Tuhan tuh loh. Kok bisa kamu yang duduk di sini yang dipilih sama Tuhan, jadi anggota keluarga ilahi di tempat ini? Itu kalau bukan karena perkenanan Tuhan, gak mungkin kalian ada di sini. Mungkin kalian masih lagi joget-joget di taman sono. Masih lagi jaipongan, lagi ponorogoan, apalah entahlah. Ya. Lagi reokan, ini dulu ya. Mantan bukan? Kalau nggak ada kasih karunia Tuhan, nggak ada perkenanan Tuhan, nggak mungkin kita ada di tempat ini. Hari ini mari kita bersyukur buat perkenanan Tuhan atas hidup kita. Tuhan berkenan untuk memanggil dan memilih kita menjadi bagian dari kerajaan Allah. Masuk dalam kemuliaan Tuhan. Ya, dan kita rindukan jangan cuman kita sendiri yang seneng. Asik, kita udah masuk nih ya. Tuhan Yesus udah jadi raja di dalam hatiku. Udah gitu, wah kita happy ya, ada damai sejahtera Tuhan, dunia mau bergonjang-ganjing terserah. Yang penting damai sejahteraku melimpah, aku lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Aku udah dipilih dan dipanggil sama Tuhan, udah selesai. Nggak gitu. Ya, tapi kita punya PR, kita punya tugas. Supaya yang diselamatkan, yang dipilih, yang masuk dalam perkenanan Tuhan, tidak hanya kita sendiri. Tapi setiap jiwa-jiwa yang masih ada di luar sana. Sampai everyone, setiap orang akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Kita senang banget kemarin dapat kabar sukacita dari salah seorang dari kita, dari Kanapsi, langsung aja ya. Kanapsi itu semalam woro-woro di grup WhatsApp kasih tahu, ini luar biasa Tuhan sedang bekerja hari-hari ini. Ada seseorang yang WhatsApp dan bilang dia dari kepercayaan yang lain dan mau terima Yesus. Bahkan dia langsung bilangnya gini, mau percaya Yesus dan mau terima Roh Kudus apa ya? Bilangnya mau baptis roh, langsung baptis roh gitu. Entah dia ngerti apa enggak, tapi dia ya baptis roh itu apa, aku belum tahu dia udah jelas apa belum, tapi intinya di sini adalah ternyata dia pernah dikunjungi Tuhan Yesus 2 kali. Tuhan Yesus temui dia secara pribadi 2 kali. Dan hari ini Kanapsi pergi untuk temuin dia, saudara. Ya, nah kita percaya hari-hari ini, kalau yang namanya perkenanan Tuhan sedang turun, bukan hanya kita yang sudah masuk dalam perkenanan Tuhan ini. Tapi Tuhan mau pakai setiap kita, lewat talenta, setiap kebisaan kita, lewat kata-kata kita, lewat hidup kita semuanya ini untuk membawa orang-orang lain juga menerima Yesus, mengalami kemuliaan Tuhan, mengalami kasih karunia Tuhan. Sehingga damai sejahtera bukan hanya milik kita, tapi juga milik orang-orang yang sedang kita doakan. Haleluya. Berapa banyak yang masih punya PR untuk memenangkan orang-orang yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Masih banyak ya PR kita ya. Mungkin ada keluarganya, ada yang keluarganya masih belum dalam Tuhan. Banyak ya, buat keluarga kita, buat para majikan kita,
buat anak-anak kita mungkin secara biologis, ya masih banyak PR kita. Dan hari ini rindukan Natal bukan hanya lahir di hati kita, tapi biarlah kasih karunia Tuhan juga boleh mendatangi setiap mereka. Haleluya. Nah, saudaraku, hari ini saya ingin ajak setiap kita, ayo sungguh-sungguh persembahkan hati kita buat Tuhan. Kalau tadi di pujian yang tadi, minta sama Tuhan untuk layakan setiap kita menyambut Tuhan, layakan hatiku ini menyambut Tuhan supaya hidup kita berkenan sama Tuhan. Kita persembahkan hati kita buka hati kita supaya Yesus selalu lahir di hati kita. Karena Natal gak akan ada artinya tanpa Yesus dalam hati kita. Sehingga apa yang ada di dalam itu akan terpancar keluar. Damai sejahtera sukacita yang di dalam itu akan terpancar, terlihat di luar, bahkan menularkan kepada orang lain. Haleluya. Mari tundukkan kepala, kita renungkan firman Tuhan dan beri hati kita kepada Dia. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan bur, biar hidupku berkenan padamu. Sekali lagi sama-sama katakan, seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan bur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sementara musik tetap mainkan pujian ini, tundukkan kepala kita masing-masing, saudara. Bapa, hati kami mungkin hari ini lagi gak damai sejahtera Tuhan. Mungkin banyak hati yang sedang kotor hari ini. Masih ada kepahitan, masih ada kekecewaan, masih ada dendam, masih ada sakit hati. Tapi siang hari ini Tuhan, seperti Engkau melayakkan palungan yang kotor untuk Yesus dibaringkan lahir di situ. Kami mau berdoa Tuhan siang hari ini. Bersihkan setiap hati kami. Engkau boleh lahir di hati kami Tuhan. Ora basyikara baya syikara baya